Bismillahirrahmanirrahim. Awal saya ingin sampaikan angka yang menarik yang ini sudah lama sekali dulu saya bahas, yang disampaikan oleh penulis buku yang juga ini yang tadi, ya, bahwa saya bacakan datanya. Ini yang tadi saya sebut kenapa Bang Tengku Wisnu cocok di sini. Saya sampailah pada kesimpulan yang tadi, baik pendidikan ataupun media, bahwa Al-Quranul Karim ini disampaikan waradat dzukirat kalimatus sama' mustaqqatuha wa tasarifuha fil Qur'anil Karim. Jadi kata pendengaran dengan semua perubahan katanya, as-sama', sami'a, yasma'u, sami' dan seterusnya, pokoknya artinya adalah asal kata, akar katanya adalah pendengaran. Dengan semua perubahannya itu di dalam Al-Quran itu disebutkan 185 kali. 100, catat angkanya itu 185 kali. Baik, 185 kali itu as-sama'. Al-basar yang penglihatan itu ada 148 kali. Jauh ya. Jadi untuk pendengaran 185, untuk penglihatan 148. Oke. Kemudian digabung, baik disebutkan bergabung, waqad tarafaqat kalimata as-sama' wal basar, dan kemudian digabunglah kata as-sama' dan basar dijadikan satu. Berapa jumlahnya? Hanya 38 ayat. Tahu ya? Jadi 185 pendengaran, 148 untuk penglihatan, dan 38 digabungkan. Oke, kita sering mungkin akan lebih dekat ketika kita sebut pendengaran adalah audio. Kemudian penglihatan ini visual kita. Begitu digabung menjadi audio visual. Dari sini saja kita sudah bisa simpulkan. Itu kenapa dari tadi saya katakan, saya tidak setuju kalau di dunia pendidikan itu audio visual itu dianggap bahwa dia segala-galanya, dia tinggi sekali. Lihat, cuma 38 loh digabung as-sama' wal basar itu. Jadi audio visual itu memang penting, ada pentingnya, bukti pentingnya 38 kali. 38 kali, tapi jauh dibandingkan as-sama' sendiri, al-basar sendiri. Ya, as-sama' jauh lebih banyak dibandingkan al-basar. Maka itu artinya bahwa ada pentingnya audio visual seperti yang ada hari ini, ada pentingnya visual bahkan tanpa audio sekalipun, ya, bahkan tanpa audio sekalipun. Contoh, kalau anak-anak kita nonton film kartun, ngerti nggak sih kartun itu ngomong apa? Nggak ngerti, kadang gitu kan. Jadi tidak mengerti dia, audionya sebenarnya nggak ada, cuma dapat suara wek, mungkin ada backsoundnya, tapi tidak tahu sebenarnya apa yang dibicarakan. Tapi apa yang dinikmati? Yang dinikmati adalah visualnya, yang kejar-kejaran, yang tendang-tendangan, yang lari-lari, yang ini itu kan. Itu jadi artinya lihat, subhanallah, karena visual berdiri sendiri itu sampai 148 kali. Tapi ingat, yang lebih tinggi dari itu adalah as-sama', berdiri sendiri. Oke, itu kenapa saya bilang dari dulu bahwa dengan sangat yakin, nanti ada kalimat yang lebih dahsyat lagi dari ini, nanti di belakang nanti ya. Saya ingin sampaikan bahwa sama' pendengaran itu sampai 185 kali Allah sebutkan. Itu artinya bahwa begitu tingginya Allah menginginkan agar pendengaran kita ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lebih dari visual kita. Ini kemudian sudah kita bunuh hari ini. Masih ingat ya, dulu kita di mungkin zaman saya, bukan zaman kita ya, zaman saya kan. Kalau ada yang masih suka dengarkan sandiwara radio, nggak tahu Bang Tengku Wisnu suka dengerin sandiwara radio apa enggak dulu ya? Sandiwara radio itu ya salam ya kan, sandiwara radio itu serunya Masya Allah, serunya minta ampun itu kalau duduk dengan teman-teman sebaya diskusi habis-habisan. Itu kita bisa membayangkan apa yang digambarkan di audio tanpa visual. Bayangkan, maka begitu difilmkan sandiwara radio itu, maka saya orang yang pertama kecewa. Saya orang yang pertama kecewa. Dan saya udah nggak mau nonton lagi yang gitu, kecewa saya. Mosok kayak begitu, karena itu merusak daya khayal saya.
Di usia anak-anak saya mempunyai khayalan kalau yang tokoh ini begini, yang ini begini. Kemudian tiba-tiba divisualkan kok cuma kayak gini tokohnya, kok kayak cuma gini modelnya, itu nggak cocok dengan daya khayal saya. Dan itu kenapa nanti kita bisa melihat di dalam Al-Quran pun ya kita lihat bahkan di dalam kehidupan ini tidak semuanya bisa divisualkan. Dan di dalam Islam ini juga tidak segala hal itu boleh divisualkan, bahkan ada yang tidak boleh divisualkan. Kita tahu ya, makanya kalau kita bicara tentang apa contohnya Nabi Muhammad, kenapa ulama mengatakan tidak boleh digambar, tidak boleh divisualkan, itu kan artinya tidak segala hal. Bahkan memang ada yang tidak boleh, ada yang tidak bisa kita visualkan. Itu iman kita. Bahkan ketika kita bicara tentang orang beriman, maka ciri pertama kali ketika sekian banyak ciri orang beriman dan bertakwa dalam Quran, tapi ciri pertama kali dalam Quran begitu kita buka Quran Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu artinya tidak bisa diindra. 5 indera kita tidak sanggup untuk mengindranya. Ya, dicium tidak bisa, dilihat tidak bisa, didengar tidak bisa, disentuh tidak bisa, dikecap rasa tidak bisa. Jadi itu artinya bahwa orang-orang beriman itu terbiasa untuk menikmati sesuatu yang sifatnya audio. Ya, dia dengarkan. Nah, pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini semua supaya kita tahu strategi kita di dalam mendidik diri kita dan generasi kita. Ya, itulah kenapa sampai hari ini saya tetap ngotot bahwa ada hal-hal yang tidak usah pakai visual. Ya, apalagi saya orang yang pernah merasakan betapa dahsyatnya sandiwara radio. Itu contoh prakteknya. Nah, anak-anak sekarang itu ada yang kasihan, dia miskin, pendengarannya miskin. Selalu ada audio visual, selalu itu. Coba sekali-kali tutup matanya, gitu kan, tidak usah ngelihat, tapi visualnya mendengar. Ada efek yang berbeda, ada kekuatan yang berbeda. Dan ini ternyata nanti ada pembahasan yang sangat detail di dalam pembahasan tentang as-sama' di dalam pendengaran dalam Al-Quran.